Kali ini saya akan menjelaskan tentang dua aliran sesat yang mungkin teman-teman belum ketahui. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aliranisme. Aliranisme adalah sebuah aliran yang muncul pada abad keempat di Masehi di Kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh Kekaisaran Romawi, yaitu Arius, seorang pendeta Kristen dari wilayah Alexandria. Alianisme menolak keyakinan Trinitas yang diajarkan oleh Gereja Ortodok pada saat itu, yang menganggap bahwa Bapa atau Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah satu entitas dan setara. Arius percaya bahwa Yesus Kristus adalah Bapa, bukanlah golongan yang sama dengan Bapa yang kekal dan yang sama dan yang sempurna dalam segala hal. Dalam ajaran alianisme, Bapa adalah yang paling tinggi dan satu-satunya yang paling kekal. Dan Yesus Kristus adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Bapa menurut ajaran ini. Meskipun Yesus adalah makhluk yang paling mulia dan sempurna, ciptaan Bapa, dan tidak setara dengan Bapa secara substansial. Oleh karena itu, aliran ini menolak doktrin Trinitas yang diakui oleh Gereja Ortodok pada saat itu, yang menyatakan bahwa Bapa, Yesus, dan Roh Kudus adalah satu entitas yang sama. Dalam ajaran alianisme, Yesus Kristus dianggap sebagai anak atau putra Bapa. Dia adalah makhluk yang pertama dan tidak setara dengan Bapa dalam segala hal. Ajaran ini juga menolak konsep inkarnasi yang menyatakan diciptakan oleh Bapa dan kemudian menjadi manusia melalui kelahiran perawan Maria. Adalah manusia yang mulia dan sempurna. Dia tetaplah makhluk ciptaan Bapa dan dalam diri Yesus Kristus. Alianisme juga menolak keyakinan akan kelahiran Roh Kudus yang menurut ajaran merupakan ciptaan Bapa dan bukanlah entitas yang setara dengan Bapa dalam segala hal. Alianisme percaya bahwa Roh Kudus adalah anugerah dari Bapa yang diberikan kepada umat manusia untuk memberi penghiburan dan petunjuk, namun bukanlah bagian dari Trinitas yang sama dengan Bapa dan Yesus Kristus. Dalam kesimpulannya adalah alianisme ibarat seorang anak yang memberontak otoritas orang tuanya. Dalam analogi ini, orang tua mewakili ajaran tradisional Gereja Ortodok, sementara anak yang memberontak adalah alianisme. Sama halnya dengan anak yang menolak untuk menerima aturan dan otoritas orang tuanya, demikian juga alianisme menolak kepercayaan tradisional akan Tritunggal dan membuat tentang hubungan antara Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Prakteknya, ajaran alianisme banyak mendapatkan kritik dari para pemimpin Gereja Ortodok pada saat itu, yang menganggap bahwa ajaran tersebut menyimpang dari ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Yesus dan para rasulnya. Akhirnya, dalam Konsili Niscea tahun 325 Masehi, ajaran alianisme dinyatakan sebagai ajaran
sesat dan dilarang untuk diajarkan di dalam gereja, kehilangan pengaruhnya dan banyak pengikutnya yang bergabung kembali dengan gereja ortodoks atau memisahkan diri untuk membentuk aliran-aliran baru atau Kristen lainnya. Meskipun ajaran alianisme telah kehilangan pengaruhnya masih terasa dalam beberapa aliran Kristen dan Trinitas dalam masih hingga saat ini. Ajaran ini juga menjadi titik tolak bagi pendapat teologis tentang hubungan antara Bapa dan Anak atau Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam Alkitab dan ajaran Kristen. Dan yang kedua adalah neoteorisme. Teorisme adalah sebuah ajaran sesat atau heresy dalam sejarah gereja yang berkembang pada abad ke-5. Ajaran ini dinamai dari Nestorius yang saat itu menjabat sebagai praktik atau uskup agung Konstantinopel. Neoteorisme menyangkut pemahaman yang keliru tentang pribadi Kristus. Ajaran ini menyatakan bahwa diri Yesus Kristus terdapat dua pribadi yang terpisah. Ajaran ini menyatakan bahwa dalam diri Yesus Kristus terdapat dua pribadi yang terpisah. Neotrisanisme adalah sebuah ajaran sesat dalam sejarah gereja yang berkembang pada abad ke-5. Ajaran ini dinamai dengan Nestorius yang pada saat itu menjabat sebagai praktik atau sebagai uskup agung Konstantinopel. Neoterisme menyangkut pemahaman yang keliru tentang pribadi Kristus. Ajaran ini menyatakan bahwa dalam diri Yesus Kristus terdapat dua pribadi yang terpisah. Salah satu pribadi ialah Anak Allah dan salah satu pribadi manusia atau yang biasa disebut Yesus dari Nazaret. Dalam kata lain, Nestorius memisahkan kodrat ilahi dan kodrat manusia dalam Kristus menjadi dua pribadi yang berbeda. Nestorius ini juga adalah seorang biarawan dan teolog dari Antioquia yang kemudian diangkat sebagai praktik Konstantinopel pada tahun 428 yang sudah umum digunakan untuk menyebut Maria, Ibu Yesus. Nestorius berargumen bahwa Maria hanya boleh disebut Protokos atau Bunda Kristus karena menurutnya Maria hanya melahirkan pribadi Yesus, bukan pribadi ilahi Yesus. Dalam Kristus terdapat pribadi. Terus Nestorius mengajarkan bahwa Yesus yang terdiri dari dua pribadi, satu pribadi ilahi dan satu pribadi manusia. Pandangan ini bertentangan dengan iman gereja yang menyatakan bahwa Kristus adalah satu pribadi ilahi dan dua kodrat ilahi dan manusia yang tidak terpisahkan. Nestorius menolak menyebut Maria sebagai Bunda Allah karena tidak percaya bahwa pribadi ilahi lahir dari Maria. Ia menyatakan misteri inkarnasi ini di mana
Sabda Allah menjadi manusia sungguh-sungguh melalui Maria. Dalam pandangan Neteus, seolah-olah pribadi ilahi dan pribadi manusia dalam diri Yesus bekerja secara terpisah sehingga membahayakan kesatuan penyelamatan yang dikerjakan oleh pribadi Yesus Kristus. Neteorisme adalah ajaran sesat yang dikembangkan oleh Neteurus praktik Konstantinopel pada abad ke-5. Ajaran ini membagi pribadi Yesus Kristus menjadi dua, satu pribadi ilahi dan satu pribadi manusia. Mungkin sekian pemaparan saya mengenai tentang dua aliran sesat yang saya ketahui tentang aliranisme dan neteorisme. Sekian, terima kasih.